Apa yang dimaksud dengan hak cipta? Ya, baik, saya jawab coba ya hak cipta. Jadi sebelum kita masuk ke hak cipta, mungkin Ibu lebih jelaskan dulu tentang HAKI, hak kekayaan intelektual atau intellectual property right, ya. Jadi memang ini adalah hak yang timbul dari hasil pemikiran atau mungkin itu olah pikir manusia yang bisa menghasilkan barang, bisa menghasilkan jasa gitu ya, yang memang itu berguna untuk manusia, berguna untuk masyarakat. Jadi ada muncul kemaslahatan hidup bagi manusia. Nah, kemampuan ini bisa lahir dari baik itu di bidang seni, baik itu mungkin di bidang teknologi atau ilmu pengetahuan gitu. Jadi semua hal itu adalah hasil olah pikir manusia. Jadi untuk melindungi hak kekayaan intelektual ini, maka ada jaminan dari negara, yaitu perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Gitu. Nah, mengenai jenis-jenis HAKI, bahwa di Indonesia maupun di dunia internasional, HAKI itu terbagi atas beberapa jenis. Ada hak cipta, kemudian merek, kemudian rahasia dagang, kemudian ada tentang desain industri, dan mungkin banyak lagi gitu ya. Nah, mengenai hak cipta ini sebenarnya itu adalah hak yang dimiliki oleh individu. Hak yang dimiliki individu yang melekat pada si pencipta, ya. Ini adalah hak eksklusif sebenarnya dari seorang pencipta, di mana ini memang muncul secara otomatis, ya, secara otomatis setelah mungkin produk yang diinginkan itu sudah berbentuk nyata gitu kan, secara otomatis, dan itu berdasarkan prinsip ada istilahnya deklaratif, ya, itu akan langsung terlindungi oleh negara gitu. Bagaimana model perlindungan hak cipta? Ya, jadi memang di Indonesia dan juga di dunia internasional, hak kekayaan intelektual, hasil karya dari pemikiran manusia itu dilindungi. Di sini kalau kita ada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual gitu ya, jadi kita bisa mendaftarkan karya kita ke DJKI ini gitu. Silahkan mengajukan kalau misalnya ada karyanya yang sudah diciptakan, silahkan diajukan, mengisi formulir atau pendaftaran begitu ya, tapi dengan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Syaratnya apa saja? Biasanya kan memang istilahnya itu tidak menentang ideologi negara, kemudian mungkin tidak menentang juga moralitas dan agama begitu kan, dan tidak menentang peraturan perundang-undangan. Jadi silahkan mendaftar kalau sudah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Ngomongin tentang Dirjen Jenderal Kekayaan Intelektual tadi itu, jadi apa aja keuntungan pencatatan hak cipta di DJKI itu? Ya, jadi sebenarnya kita sebagai pencipta itu memang sangat diuntungkan sih sebenarnya dengan adanya hak kekayaan intelektual ini, ya, bahwa selain dari ada perlindungan jaminan hukum gitu ya dari karya kita dilindungi oleh negara, bahwa kita juga ada perlindungan hukum terhadap karya kita, kemudian ada perlindungan hukum atau jaminan kepastian hukum terhadap relasi, ya, relasi istilahnya kalau misalnya seseorang mau memanfaatkan karya kita, di situ sudah dijelas pemanfaatannya seperti apa. Kemudian dengan HAKI juga istilahnya ini adalah bentuk promosi, ya, promosi karya kita kepada khalayak ramai. Kemudian ada kepastian hukum supaya karya kita yang nantinya dimanfaatkan orang lain itu tidak akan diakui oleh orang lain, tidak bisa ditiru oleh orang lain karena ada hak yang melekat di karya itu. Tadi kan seperti yang Ibu udah jelaskan bahwa kekayaan intelektual tadi itu ada beberapa macam, ada hak cipta, hak moral, dan hak ekonomi. Perbedaan antara hak cipta, moral, dan ekonomi ini apa aja? Ya, baik. Jadi sebenarnya hak cipta itu ada dua hak yang melekat di dalam hak cipta, hak moral dan hak ekonomi.
ya. Jadi bukan berarti bahwa ini ada perbedaan, tidak. Di dalam hak cipta itu ada memang hak yang melekat, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi ini adalah hak yang didapatkan oleh si pencipta dari keuntungan, ya, keuntungan yang didapatkan dari ciptaannya. Mungkin ada royalti atau ada apa di dalam karya itu, itulah yang dimanfaatkan secara ekonomi oleh si pencipta. Kemudian hak moral ini adalah hak yang memang melekat juga, ya, secara otomatis itu melekat kepada diri individu, gitu ya, yang tidak bisa dialihkan selama si pencipta itu masih hidup. Ya, si pencipta masih hidup. Boleh dialihkan asal ada wasiat atau ada mungkin sebab yang lain. Nah, hak moral ini artinya mungkin dia bisa memanfaatkan, dia bisa menggandakan, dia bisa menyebarluaskan.